Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman, kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan, sehat, selalu lancar rezekinya, kuat mentalnya untuk menghadapi cobaan hidup yang mungkin kalian sedang gagal bayar pinjol. Oke, di sini gue mau bahas ya yang lagi rame nih di grup-grup. Mungkin banyak banget yang nanya, Bang, gue udah gagal bayar 3 tahun nih, aman gak ya? Desi pinjol kok makin sini makin aneh nih modusnya. Nah, ini pas banget ya, gue bakal kupas tuntas soal gabay pinjol yang udah lewat 3 tahun, dan modusnya, dan modus desi terbaru yang lagi marak. Nah, penting banget ya buat lo yang lagi berjuang di lingkaran pinjol ini, biar nggak salah langkah. Nah, belakang ini ada fenomena baru yang bikin geleng-geleng kepala. DC pinjol yang legal menyamar jadi DC pinjol ilegal. Loh kok bisa? Jadi gini, banyak banget informasi yang masuk ke gue. Orang-orang pada bilang, gue pernah pinjam di pinjol legal, tapi kok yang nagih dari pinjol ilegal ya? Nah, ini trik licik mereka. Nah, DC-DC kayak gini lagi belajar gimana caranya memanipulasi biar nggak terdeteksi sama OJK atau pihak berwenang lainnya. Tujuannya apa? Ya biar mereka nagihnya tanpa ketahuan. Karena kan sekarang pinjol lagi diawasi ketat banget nih, jadi mereka tuh pura-pura jadi DC ilegal. Padahal aslinya mereka itu dari pinjol legal dari tempat lo minjem. Gue juga pernah dikirimin screenshot ya percakapan dari beberapa orang yang gagal bayar pinjol. Nah di sini dia bilang katanya diakses KTP-nya secara ilegal. Nah itu gimana? Dan DC pinjol juga bilang katanya anaknya juga diakses, maksudnya dilacak atau gimana lah. Mereka bakal tahu anaknya sekolah di mana ya. Terus ngaku-ngaku dari pinjol ilegal gitu. Padahal dia nggak tahu satupun itu pinjol ilegal apa. Nah, ini dia modus terbaru dari DC ngancem kita. Nah, mereka ini kayak serigala berbulu domba. Ngakunya ilegal biar bisa nakut-nakutin kita. Padahal mereka tahu kita nggak pernah pakai pinjol ilegal. Tujuannya cuma satu, bikin kita panik dan langsung bayar. Nah, jadi intinya kalau lu nggak pernah pakai pinjol di ilegal, terus ada yang ngaku-ngaku dari pinjol ilegal dan nagih dengan ancaman yang nggak masuk akal, langsung blokir aja DC-nya, blokir WhatsApp-nya, blokir teleponnya. Jangan panik. Kalau mereka sampai bawa-bawa nama anak, keluarga, orang tua, ancam balik aja. Ya, bilang aja saya sudah laporin kalian ke polisi. Posisi kalian sudah terdeteksi. Nggak apa-apa, ancam gitu ke pinjolnya atau ke DC-nya. Ilegal, nggak ada ampun, nggak usah takut. Kalau mereka bisa ngancam keselamatan keluarga kita juga bisa ngancam keselamatan mereka. Karena perlakuan DC sekarang ini udah nggak main-main ya. Sampai sejauh ini belum ada bukti ancaman DC itu benar-benar kejadian. Jadi tetap tenang ya. Oke, masalah yang sudah galbay lebih dari 3 tahun. Apakah perlu uninstall ulang aplikasinya? Nah, ini yang lagi banyak ditanyain sama teman-teman yang udah galbay di 3 tahun ke atas. Ya 2 tahun atau setahun lah. Bahkan ada yang lebih dari itu. Nah, banyak yang ngasih tahu ke gue, ternyata pinjol-pinjol ini punya cara baru buat mancing para galbay lama nih. Apalagi yang udah lama uninstall aplikasinya. Nah, ada informasi dari teman gue yang yakin banyak dari lo yang ngalamin hal ini juga. Dia udah galbay aku laku lebih dari 2 tahun. Terus, ya atau lebih dari 3 tahun. Dia iseng-iseng download lagi aplikasi buat ngecek. Ya, dia kaget gitu. Dari pinjaman 700.000, sekarang malah jadi lebih dari 4 juta. Dan parahnya, setelah dia mendownload aplikasinya, langsung diteror lewat WA segala macam. Dia udah coba nego ya baik-baik mau bayar pokoknya tanpa bunga gitu. Tapi operator jawab sesuai aplikasi Kak. Kan jadi muter-muter nggak jelas. Akhirnya ya udah install lagi aplikasinya gitu. Jadi banyak yang nanya, Bang kalau gue galbay perlu nggak sih uninstall aplikasinya? Nah gue jawab balik lagi ke lu ya. Banyak orang yang install aplikasi karena mereka tahu bakal galbay lama. Nah kalau kayak gitu gue sih malah anjurin ya. Tapi kalau lu masih mikir, perlu nggak ya uninstall lagi? Ya mau pikirkan baik-baik aja, terserah lu. Yang jelas, kalau lu uninstall ulang aplikasi pinjol setelah lama gabay, otomatis lokasi lu bakal terdeteksi lagi. HP lu terdeteksi lagi. Dan lu bisa jadi sebagai yang aktif lagi lah, bisa dilacak lagi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau lu punya limit di aplikasi pinjol itu, hati-hati banget ya. Banyak kejadian orang dalam pinjol bisa menguasai limit lu. Dan ujung-ujungnya, lu bisa kejebak pinjol lagi. Jadi kalau lu merasa terpaksa galbay karena PHK, keluarga lagi morat-marit, ya, ekonomi lagi sulit, udah capek gali lubang tutup lubang, mending uninstall aja aplikasinya. Catat user ID-nya dan passwordnya. Ya siapa tahu nanti ekonomi lu membaik, ya lu pengen lunasin, lu bisa login lagi. Nah, intinya sih jangan panik, jangan cari pinjaman baru. Kalau lu baru aja dapat ancaman dari DC atau WA dari aplikasi yang udah lama lu galbay,
Jangan buru-buru cari pinjaman baru. Apalagi langsung install ulang aplikasinya. Mungkin karena penasaran. Jangan ya. Kalau lu selama ini udah aman, udah nyaman, belum ada DC yang datang ke rumah lu, tapi pas lu install ulang aplikasinya, posisi lu tuh bisa terdeteksi lagi. Ya udah, kalau kayak gitu mending blokir aja. Tenangin pikiran lo sampai lo benar-benar bisa memperbaiki ekonomi lo. Dan perlu tahu ya, ada teman-teman gue yang udah galbay di Indodana, Aku Laku, Shopee selama 3 tahun lebih. Sejauh ini yang datang ke rumah cuman Aku Laku. Nah, 2 pinjol lainnya tuh nggak pernah datang. Terus dia coba bayar salah satu aplikasinya gitu kan. Ternyata terdeteksi. Tapi dia nggak datengin DC gitu, cuma dapat keringanan lagi lah buat ngelunasin salah satunya gitu. Jadi kemungkinan besar kalau lu lunasin salah satunya, lu bakal ditagih dan diteror lagi. Tapi itu bakal meredah ya seiring waktu. Oke, ada kabar baik nih buat lu. Kalau lu udah galbay di atas 3 tahun dan sekarang punya uang, coba deh nego pokoknya. Nih, di beberapa aplikasi menerima nego pokoknya. Ini kayak Julo, Indodana. Nah, dengan catatan lu bayar lunas ya. Kalau lu udah galbay lama, lu biasanya bukan jadi target utama DC lagi. Nah, malah bisa jadi lu diprioritaskan buat dicairkan asuransi dan pelunasan lebih awal dari pinjolnya. Tapi ini nggak berlaku di semua pinjol ya, cuma beberapa aja. Nah, kesimpulannya, buat lo yang sampai hari ini belum bisa bayar, gue saranin, jangan buru-buru install ulang aplikasi pinjolnya. Gak usah coba-coba lah install ulang. Terus kedua, jangan buru-buru cari pinjaman baru. Karena itu akan dapat ancaman baru. Karena itu bakal dapat ancaman baru. Terus ketiga, nggak usah bingung lagi DC bakal datang atau enggak. Karena orang yang udah lama galbay lama, biasanya bukan target utama pinjol lagi. Nah, intinya tetap fokus, tetap percaya diri, dan yakin kalau kita semua bisa menyelesaikan masalah ini. Percaya deh, segala sesuatu yang lo lakuin hari ini bakal selesai pada waktunya nanti. Yang penting, lo jaga kewarasan lo. Oke, itu dia informasi yang bisa gue sampaikan buat lo semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau lo suka sama info ini, jangan lupa like dan subscribe di channel ini biar makin banyak yang tahu dan kita saling bantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.